Halo Sobat Milenial, masa-masa SMA merupakan masa sekolah yang paling indah bagi semua para pelajar. Bahkan bagi seluruh anak muda kebanyakan. Memiliki banyak teman, menghabiskan waktu bersama, bahkan menikmati momen-momen terakhir masa jaya putih abu-abu. Dan pastinya mempersiapkan diri untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Padahal lulus SMA atau berakhirnya ujian nasional itu bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal untuk kita dapat menentukan masa depan. Awal untuk mewujudkan cita-cita yang sudah lama kita impikan bahkan dari SD hingga lulus SMA sampai saat ini. Tetapi sayangnya tidak sedikit dari mereka masih bingung untuk menentukan tujuan hidup setelah tamat SMA nanti. Ini merupakan hal yang wajar karena memang di setiap kelulusan di setiap tahun itu merupakan dilema bagi anak-anak yang baru tamat. Bingung mau memilih, mau melanjutkan kuliah atau bekerja atau memilih menikah di usia muda. Nah, dalam kondisi seperti ini kita juga dituntut untuk memprioritaskan sesuatu yang terkadang itu bukan pilihan kita. Namun, hal inilah yang menantang kita untuk bersikap lebih dewasa. Karena ingat, hidup adalah pilihan dan kita harus mampu menentukan pilihan bagi hidup kita sendiri. Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Hai Sya, kamu cerita nih. Nah, jadi sekarang kan kau udah kelas 12. Sekarang tuh bingung mau pilih jurusan apa nanti pas kuliah. Soalnya mama papa maunya lain, opa oma juga maunya lain. Bingung banget. Emang mereka mau Kak masuk apa? Kalau mama papa maunya Kak masuk polisi, tapi kalau opa sama oma maunya Kak masuk IPDN. Ya mereka kasih alasan sih, karena prospek kerja di situ tuh bagus nanti. Di saat kerja terjamin dan di saat pensiun juga terjamin. Saya juga gitu kok Kak. Saya pengen masuk dokter. Cuman kata mama, saya masuk teknik informatika aja. Kalau kata kakak, saya masuk arsitektur aja. Saya kan bingung mau masuk apa. Kalau kak sendiri maunya masuk apa? Kalau kak sendiri, kak pengen masuknya psikologi ya. Soalnya kak tahu passionnya kakak tuh ada di situ, dan kak nggak mau banget mengkhianati diri sendiri yang udah tahu tuh bener-bener passionnya ada di situ, tapi malah masuk yang lain. Nah, tapi nih ya Sya, teman-teman muda sama pemudi yang udah kerja, mereka tuh kasih kesaksian kalau waktu mereka kerja, apa yang mereka dapat pas kuliah cuma kepake dikit doang waktu kerja. Malah mereka pas kerja tuh banyak dapat hal-hal baru, pengalaman-pengalaman baru yang malah bikin mereka tuh lebih tahu dan lebih ngerti gimana mereka tuh harus kerja. Jadi kak, kita kuliah cuma buat dapat kerja doang dong. Percuma dong kita bayar mahal-mahal buat masuk universitas, tapi yang kita pelajari cuma dikit doang yang kepake buat kerja. Sedangkan pas kerja kita belajar lagi, malahan lebih banyak dari yang kita pelajari di tempat kuliah gitu. Ya, itu namanya Sya, tahapan dari pendidikan, supaya kita itu punya pendidikan yang berkualitas, jadi orang-orang yang hebat, jadi orang-orang yang berwawasan luas, gak gampang dibodohin. Dan tentunya kita bisa jadi orang yang berkualitas dengan pendidikan yang berkualitas. Iya juga ya kak, saya jadi ngerti deh. Dan yang emang kak tahu, dari SMA itu harus lanjut ke kuliah. Ada kalimat bijak berkata, jika kamu tidak tahu kemana kamu akan pergi, maka kamu akan tersesat. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan untuk menentukan karir ke depan? Hal pertama yang harus kita lakukan, berdoa dan renungkan jurusan apa yang akan kita ambil. Setelah itu kita diskusikan dengan orang tua kita, juga guru BK kita. Yang kedua, cari tahu peluang karir jurusan tersebut beserta gambaran tentang pekerjaan. Yang ketiga, cari universitas yang ada jurusan itu yang kamu minati
dan cari tahu status dari universitas tersebut. Yang keempat, cari tahu mata kuliah apa yang dipelajari dalam jurusan itu dari semester awal, lalu memiliki berapa beban SKS. Yang kelima, jangan lupa memperkirakan biaya yang harus disiapkan untuk mengambil jurusan tersebut. Nah, setelah kelima hal itu sudah kita lakukan, saat ini kita fokus kemana kita akan pergi melanjutkan studi ataupun pekerjaan. Dan adik-adikku sekalian tidak perlu khawatir, karena bukankah Amsal 23 ayat 18 berkata, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." So, sobat muda, jangan pernah khawatir dengan masa depan kita, karena Tuhan tidak pernah menutup mata, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong setiap kita yang memiliki fokus dan keseriusan untuk menggapai cita-cita kita yang pada akhirnya setelah kita sukses bahkan berhasil nanti dapat kita kembalikan lagi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, Sobat Milenial, sampai sejauh ini pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa kembali. Salam konseling. Tuhan memberkati.